Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nurse Pilihan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal dan kasus kegawat daruratan yang seringkali muncul di ujian SKB maupun uji kompetensi keperawatan. Seringkali teman-teman di luar sana merasa bahwa soal uji kompetensi maupun SKB adalah hal yang paling menakutkan karena hampir semua pilihan jawaban itu tampak benar. Tapi kita diminta untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Namun, jika kita mampu menguasai teknik atau trik untuk menentukan jawaban yang paling tepat, maka insya Allah kita akan menganalisa setiap kasus tersebut dengan mudah. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dengan cedera di bagian kepala. Tampak luka robek di bagian kepala dan jejas di bagian dada. Pasien tidak sadarkan diri, nadi teraba cepat dan lemah, frekuensi nafas 32 kali per menit. Pertanyaannya, apakah yang perlu diperhatikan dalam pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di atas? A. Memberikan bantuan nafas buatan. B. Membersihkan jalan nafas. C. Memastikan proteksi servikal dan potensi jalan nafas. Dan D. Lakukan RCP. Baik, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada kasus memberikan pertolongan pertama dalam kondisi gawat darurat, terutama pada pasien dengan kecelakaan lalu lintas. Pada kasus di atas, fokus kita tertuju pada jejas di bagian dada, sehingga dicurigai adanya cedera servikal yang mana akan menentukan teknik yang akan kita gunakan untuk membuka jalan nafas. Sehingga jawaban yang tepat pada soal di atas adalah jawaban yang C, yaitu memastikan proteksi servikal dan potensi jalan nafas. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dengan cedera di bagian kepala, tampak luka robek di bagian kepala dan jejas di bagian dada. Pasien tidak sadarkan diri, nadi teraba cepat dan lemah, suara nafas tridor. Nah, untuk soal nomor 2 masih sama dengan soal yang pertama, hanya saja dibedakan dengan adanya suara nafas tambahan dan pertanyaan yang diberikan adalah bagaimana teknik untuk membuka jalan nafas yang dianjurkan sesuai dengan kasus di atas. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, tentunya teman-teman harus tahu dulu definisi dari masing-masing pilihan jawaban A, B, C, dan D. Maka dari itu saya akan sedikit jelaskan untuk definisi dari masing-masing pilihan jawaban. Yang pertama adalah jaw thrust, yaitu teknik membuka jalan nafas dengan cara mendorong rahang ke bagian depan tanpa membuat pergerakan yang bermakna di bagian tulang leher. Sedangkan Hatfield lift yaitu membuka jalan nafas dengan cara memegang dan mendorong dahi pasien ke belakang dan di waktu yang bersamaan ujung jari tangan yang lain akan mengangkat dagu sambil membuka mulut pasien. Sementara sweep finger dan suction adalah tindakan yang digunakan untuk membebaskan atau membersihkan jalan nafas. Sehingga bisa dipastikan bahwa jawaban C dan D adalah salah. Maka kita akan fokus dengan jawaban A dan B untuk menentukan jawaban yang tepat. Ingat, poin utama yang harus diperhatikan adalah bahwa memiringkan kepala atau menggerakkan leher merupakan kontraindikasi pada pasien dengan kemungkinan cedera tulang belakang leher. Namun, mempertahankan jalan nafas dan ventilasi merupakan prioritas utama sehingga teknik yang tepat untuk membuka jalan nafas pada kasus di atas adalah yang A, yaitu jaw thrust. Baik, kita beralih ke soal nomor 3, yaitu tentang penghitungan dosis obat sederhana. Dokter memberikan resep antibiotik 1 kali 400 mg dengan sediaan obat 1 gram per vial, didilut dengan cairan NaCl 5 ml. Pertanyaannya, berapa mili dosis yang seharusnya diberikan? A. 2,5 ml, B. 2 ml, C. 1,5 ml, dan D. 3 ml. Baik, di sini tentunya teman-teman sudah tahu ya bahwa untuk rumus pemberian obat yaitu dosis yang diberikan sama dengan dosis di order dibagi dengan sediaan obat dan dikali dengan pelarut. Dalam hal ini untuk sediaan obatnya itu sendiri masih dalam bentuk
satuan gram sehingga harus dirubah menjadi miligram. Dalam satu vial sediaan obatnya adalah 1 gram sehingga dijadikan miligram menjadi 1000 miligram. Maka kita tinggal masukkan angka-angkanya, yaitu dosis yang diorder adalah 400 mg, sediaan obat adalah 1000 mg dan pelarutnya adalah 5 mili. Sehingga dosis yang dapat diberikan ke pasien adalah 2 mili. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang lebih sederhana lagi, yaitu 1 vial sama dengan 1 gram sama dengan 1000 mg. Didilut dengan NaCl 5 mili, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam 5 mili NaCl itu sama dengan 1000 mg. Maka dalam 1 mili itu sama dengan 200 mg. Sehingga untuk mendapatkan 400 mg kita cukup mengambil sediaan obat sebanyak 2 mili. Oke, gimana teman-teman? Cukup simpel ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami untuk penjelasan yang diberikan. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Ini ada beberapa contoh kasus di mana teman-teman akan diminta untuk menentukan triase berdasarkan dengan keluhan dan kondisi pasien. Yang pertama, pasien A berteriak kesakitan pos kecelakaan lalu lintas dengan fraktur terbuka di bagian tibia dekstra dengan GCS 15. Sementara pasien kedua, yaitu pasien B datang ke IGD, mengeluh diare 5 kali per hari disertai dengan mual muntah. Kasus nomor 3 yaitu pasien C, mengeluh nyeri dada, menjalar hingga ke punggung dan nafas terasa sesak. Untuk kasus nomor 4 yaitu pasien D, pos kecelakaan lalu lintas dengan penurunan kesadaran, tampak perdarahan keluar dari hidung dan telinga. GCS 9, pasien berespon ketika diberi rangsangan nyeri. Dari kasus di atas, manakah yang menjadi prioritas untuk diberikan tata laksana segera berdasarkan pembagian triase? Yang perlu diingat bahwa dalam menentukan triase atau menentukan pasien prioritas ketika dihadapkan dengan beberapa kasus di IGD, maka kita harus melihat dari sisi kasus yang paling mengancam nyawa. Maka kita akan bahas satu persatu dari keempat kasus di atas. Untuk pasien nomor 1, masih mampu berteriak, maka dapat disimpulkan bahwa pasien dalam kondisi sadar penuh sehingga kita bisa beralih untuk melakukan screening ke pasien berikutnya. Sedangkan pasien nomor 2 dengan kasus diare disertai dengan mual muntah, namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang menunjukkan kegawat daruratan, sehingga nomor 2 juga tidak bisa dikatakan sebagai pasien prioritas. Kita beralih ke pasien nomor 3, yaitu dengan keluhan nyeri dada, menjalar hingga ke punggung dan nafas terasa sesak. Untuk kasus nomor 3 cukup serius karena kita juga khawatir terjadinya serangan sewaktu-waktu. Tapi kita coba lihat dulu soal yang nomor 4. Untuk kasus nomor 4, pasien dengan penurunan kesadaran, pos kecelakaan lalu lintas, tampak perdarahan keluar dari hidung dan telinga. GCS 9, pasien masih berespon ketika diberikan rangsangan nyeri. Jika dianalisa, kasus nomor 3 dan nomor 4 sama-sama membutuhkan perhatian khusus. Namun di sini kita diminta untuk menentukan satu yang paling prioritas. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah kasus nomor 4. Karena ada kata kunci yaitu penurunan kesadaran dengan GCS 9 dan pasien masih berespon ketika diberikan rangsangan nyeri sehingga masih memiliki harapan hidup dan butuh pertolongan segera. Tentunya dalam situasi yang seperti ini memang membutuhkan critical thinking ya sebagai seorang perawat untuk bisa menentukan tindakan segera yang harus dilakukan berdasarkan kolaborasi dengan tim medis yang lain. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang anak usia 5 tahun dibawa ke IGD dengan demam sejak 2 hari yang lalu. Mual muntah tidak ada, BAB cair tidak ada. Riwayat batuk berdahak disertai pilek sejak 1 minggu yang lalu. Hasil TTV menunjukkan nadi 97 kali per menit,
respirasi rate 22 kali per menit, temperatur 39,1 derajat Celcius. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya memiliki riwayat kejang demam ketika berusia 2 tahun. Berdasarkan hasil anamnesa, tata laksana apa yang dapat diberikan sebagai pertolongan pertama pada kasus di atas? A. Memberikan nebulizer untuk mengencerkan dahak. B. Menganjurkan ibu pasien untuk pemberian kompres hangat. C. Kolaborasi untuk pemberian analgetik. Dan D. Melakukan pemasangan infus serta kolaborasi untuk pemberian antipiretik. Baik, kita akan jelaskan satu persatu untuk masing-masing pilihan jawaban. Kita mulai bahas untuk jawaban yang A, yaitu memberikan nebulizer untuk mengencerkan dahak. Jawaban ini tidak salah namun juga tidak tepat karena bukan merupakan tindakan yang harus dilakukan segera. Sedangkan yang B, menganjurkan ibu pasien untuk pemberian kompres hangat. Untuk yang B juga tidak salah namun kurang tepat dalam kondisi pasien dengan suhu 39,1 derajat Celcius. Sedangkan yang C, kolaborasi untuk pemberian analgetik. Pasien di atas tidak ada keluhan nyeri sehingga tidak membutuhkan obat penghilang nyeri. Lalu yang D, melakukan pemasangan infus serta kolaborasi untuk pemberian antipiretik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Demikian beberapa pembahasan soal dengan kasus kegawat daruratan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua untuk bisa sukses dalam mengikuti SKB dan uji kompetensi. Tetap semangat dan tetap berpikir positif. Yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang sulit selagi kita mau berusaha. Sampai jumpa di channel dan pembahasan soal berikutnya.